Yes, Uma semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik dan sehat semua ya di rumah. Terima kasih masih setia dan menyaksikan channel kesayangan kalian, Susan Araya. Masih ingat tadi dengan bel yang ada di depan sebagai pembuka? Tung 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 tung, tung 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 tung. Itu tadi adalah bel untuk kita semua. Karena apa? Kereta kita mau jalan-jalan hampir ke seluruh dunia dengan pembahasan yang satu ini. Yuk kita simak. Pembahasan kita kali ini adalah buku mantra kuno. Buku sihir, tenung, atau mantra ada dalam seluruh budaya di muka bumi ini. Buku jenis ini yang dalam dunia barat dikenal sebagai grimoire, berisi kalimat-kalimat untuk memanggil, mengumpulkan, atau mengirim kekuatan sihir. Buku mantra begitu memikat bagi beberapa orang karena menjanjikan kekuatan supranatural. Ada 10 buku mantra kuno yang cukup terkenal di dunia. Antara lain, inilah dia. Yang pertama adalah Grand Grimoire, yang seringkali disebut dengan naga merah atau Injil setan. Menurut legenda, buku itu ditulis oleh seorang yang kurang terkenal bernama Honorius dari Thebes. Ia sendiri disebut-sebut telah menjadi milik setan. Grand Grimoire dipandang sebagai salah satu buku sihir yang paling ampuh yang pernah ada. Karena buku itu berisi petunjuk untuk memanggil iblis, Lucifer, yang disebut juga dengan Lucifug Rovocale. Salah satu alat yang dipakai dalam ritual ini adalah tongkat penghajar yang dipakai untuk memukul Lucifer, sehingga Lucifer tunduk setelah dia hadir. Setelah itu, barulah dibuat kesepakatan dengan iblis. Dengan demikian, Grand Grimoire juga berisi suatu bagian yang berjudul Sanctum Regnum sebagai metode yang benar untuk membuat kesepakatan. Banyak sumber yang mengatakan bahwa grimoire ini ditulis pada tahun 152 dan kemudian ditemukan dalam makam Sulaiman pada tahun 1750. Selain itu, grimoire itu disebut-sebut ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram yang ada di dalam Alkitab. Rekaan kaitan dengan Raja Sulaiman dan dugaan-dugaan penggunaan bahasa-bahasa kuno tentu saja dimaksudkan untuk memperkuat reputasi Grand Grimoire sebagai buku sihir yang ampuh. Hingga sekarang, Grand Grimoire masih dipakai di negara-negara Karibia yang dulunya menjadi daerah jajahan Prancis. Di Haiti, kitab ini dikenal sebagai Le Véritable Dragon Rouge, yang berarti Sang Naga Merah sesungguhnya. Kita masuk yang nomor 2, itu adalah papirus sihir Yunani. Menurut beberapa sumber, Greek Magical Papyri atau papirus sihir Yunani berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Di dalamnya papirus ini mencantumkan mantra, ritual, dan berbagai ramalan. Salah satunya adalah sebuah instruksi kepada memanggil iblis tanpa kepala. Ayo loh, membuka pintu ke dunia bawah dan melindungi diri dari binatang buas. Mungkin yang paling menggoda dari semuanya adalah sebuah ritual untuk mendapatkan asisten supernatural yang akan mengabulkan segala permintaan. Papirus ini juga mencantumkan liturgi Mitras, sebuah bab yang menjelaskan bagaimana caranya naik melalui 7 alam eksistensi yang lebih tinggi dan berkomunikasi dengan Dewa Mitras. Ngapa nggak asik tuh? Ya, kita masuk yang nomor 3, Salomonis Regis. Buku The Lesser Key of Solomon atau yang juga dikenal dengan Salomonis Regis ini adalah sebuah grimoire atau buku sihir yang disusun pada abad ke-17 oleh seorang penulis tidak dikenal. Buku ini dibagi menjadi 5 bagian, yakni Ars Gothia, Ars Theurgia Gothia, Ars Paulina, Ars Almadel, dan Ars Notoria.
Salah satunya adalah Ars Almadel yang menjelaskan cara untuk membangun Almadel, sebuah altar yang memungkinkan kalian untuk berkomunikasi dengan malaikat. Almadel ini terdiri dari 4 ketinggian atau koras yang masing-masing berhubungan dengan beberapa malaikat di tingkatan yang berbeda. Melansir dari Esoteric Archives, bagian ini juga menjelaskan deskripsi fisik dari manifestasi malaikat-malaikat di dalamnya. Malaikat dari kora ketiga misalnya, digambarkan akan datang dalam bentuk wanita kecil dengan berpakaian hijau dan perak dengan mahkota yang terbuat dari daun. Kayak Tinkerbell ya. Ya, dan sedangkan buku kelimanya, Ars Notoria, tidak memiliki deskripsi tentang mantra atau ramuan apapun. Bagian ini justru berfokus pada pembelajaran, perintah memori, dan wawasan untuk mempelajari buku sihir lainnya. Yang keempat, ia adalah Galdrabuk. Galdrabuk adalah sebuah grimoire Islandia yang berasal dari abad ke-16. Buku ini adalah kumpulan dari 47 mantra yang disusun oleh banyak penyihir. Seperti kebanyakan sihir Islandia pada masa itu, Galdrabuk sangat bergantung pada rune yang memiliki sifat magis saat dituliskan ke dalam tubuh, benda, atau media lainnya. Beberapa mantranya dapat menarik dan menjilat orang-orang kuat, mengeluarkan ketakutan pada musuh, dan membuat seseorang tertidur. Namun, sebagian besar mantra yang ditemukan di Galdrabuk adalah mantra apotropaik, yaitu mantra yang dibuat untuk melindungi praktisi sihir dan menyembuhkan berbagai penyakit, seperti kelelahan, kesulitan melahirkan, atau sakit kepala dan insomnia. Kayak filmnya Harry Potter ya. Dan yang kelima adalah Picatrix. Picatrix adalah sebuah grimoire berisi ilmu astrologi ini yang juga disebut sebagai Picatrix. Awalnya ditulis dalam bahasa Arab dan berjudul Gayat al-Hakim. Buku ini mencakup 400 halaman tentang teori astrologi dan mantra untuk menyalurkan energi okultisme dari planet dan bintang untuk mendapatkan kekuatan serta pencerahan. Yang nomor 6, kita masuk ke dalam Arbatel de Magia Veterum. Disusun pada akhir abad ke-16. Arbatel de Magia Veterum adalah sebuah buku yang berisi nasihat spiritual dan kata-kata mutiara. Buku ini mungkin terlihat seperti sebuah buku bermotivasi berbau mistis yang menekankan pentingnya beribadah, berpikir positif, dan menggunakan sihir untuk membantu orang lain. Atau mungkin bisa disebut ilmu putih ya. Mungkin aja. Salah satu isinya adalah menyuruh seseorang lewat kalimat hidup untuk diri sendiri dan muse. Muse itu apa? Dewi-dewi sastra, sains, dan seni. Serta pergilah dari hal-hal duniawi. Cobalah untuk mencari hal-hal surgawi. Selain itu, Arbatel de Magia Veterum juga berisi serangkaian ritual untuk memohon kepada malaikat dan malaikat agung atau berkomunikasi dengan sekelompok makhluk astral lainnya seperti Pygmy, Nimfa, Dirat, Sylph, dan Sagani. Kita masuk yang nomor 7. Dia adalah Black Pullet. Berasal dari abad ke-18, buku Black Pullet berfokus pada studi tentang jimat magis atau benda-benda khusus yang diukir dengan kata-kata mistik. Menurut beberapa sumber, buku ini ditulis oleh seorang perwira yang pernah bertugas di dalam pasukan Napoleon bernama Grande Armée. Armée mengaku telah bertemu dengan seorang penyihir saat melakukan ekspedisi ke Mesir. Buku ini merinci beberapa cara untuk membuat jimat dari baja, perunggu, sutra, dan tinta khusus serta beberapa mantra yang bertujuan untuk memanggil jin. Puncak dari panduan mistik yang ada di dalam buku ini adalah memperoleh Black Pullet itu sendiri, yakni sesosok ayam betina yang dapat menuntun seseorang menuju lokasi harta karun. Nomor 8, Seu Domonarchia Daemonum. Buku ini ditulis oleh seorang dokter dan demonologis abad ke-16, Johann Weyer. Ia sangat terinspirasi oleh gurunya yang juga seorang okultis Jerman, yaitu Heinrich Cornelius Agrippa. Buku ini sangat menentang persekusi sihir yang dilakukan dari masa lampau.
Sigmund Freud bahkan memujinya sebagai salah satu buku terpenting sepanjang masa. Pseudomonarchia Daemonum adalah sebuah katalog yang berisi tentang profil 69 iblis tingkat tinggi, spesialisasi mereka, dan metode penyiksaan neraka. Mengutip dari buku A History of Madness in 16th Century Germany, beberapa di antaranya adalah Naberius, iblis yang sering muncul dalam bentuk burung gagak, Foras yang dapat menemukan harta karun, Hagenti yang dapat mengubah air menjadi anggur, dan Eligos yang dapat melihat masa depan perang dan nasib para tentara. Weyer bagaimanapun adalah seorang Kristen yang taat. Tak heran kalau ia menulis buku ini dengan sangat hati-hati. Dia bahkan menghilangkan beberapa detail penting dari ritual di dalamnya dan memperingatkan mereka yang membaca Pseudomonarchia Daemonum agar tidak meniru kebodohan ini. Nomor 9, Sworn Book of Honorius, juga dikenal sebagai Liber Juratus Honori. Grimoire abad pertengahan ini berisi tentang sihir pertahanan dan dikabarkan ditulis oleh Honorius of Thebes, sosok misterius yang kemungkinan juga adalah mitologis yang sampai saat ini belum bisa diidentifikasi kebenarannya. Buku ini sendiri dimulai dengan kritik pedas terhadap gereja Katolik. Buku ini juga mengklaim kalau gereja yang dikenal sebagai musuh setia ilmu hitam justru telah dirusak oleh iblis. Seperti buku sihir lainnya, sebagian besar ritual di dalamnya berfokus dalam pemanggilan malaikat, kemudian juga iblis dan roh untuk mendapatkan pengetahuan dan kekuatan. Yang terakhir, nomor 10, Kitab Abramelin. Kitab ini ditulis pada abad ke-15. Kitab Abramelin adalah salah satu teks mistik paling terkemuka sepanjang masa. Buku ini adalah karya Abraham von Worms, seorang musafir Yahudi yang konon bertemu dengan penyihir bernama Abramelin selama perjalanannya ke Mesir. Abramelin sendiri menghadiahkan manuskrip sihir ini kepada Abraham, yang kemudian meneruskannya kepada putranya Lamek. Ritual Abramelin adalah salah satu ritual yang paling sulit. Ritual ini terdiri dari 18 bulan doa dan penyucian dan hanya disarankan bagi pria sehat yang berusia antara 25 hingga 50 tahun. Wanita tidak disarankan untuk melakukan ritual ini karena keingintahuan mereka, meskipun ada pengecualian untuk para perawan. Jika prinsip ritual ditaati dengan ketat, mereka dapat terhubung dengan sosok malaikat pelindung suci yang akan memberinya banyak kekuatan. Kekuatan ini termasuk nekromansi. Apa itu nekromansi? Ya, itu adalah pemanggilan arwah, ramalan, prekognisi, pengendalian cuaca, pengetahuan rahasia, visi masa depan, dan kemampuan untuk membuka pintu yang terkunci. Dan buku ini sangat mempengaruhi Aleister Crowley, sosok okultis terkenal dari Inggris, dan Ordo Hermetik Fajar Emas, tatanan magis Inggris yang eksis pada sekitar abad ke-19. Entah benar atau tidak, ritual-ritual di atas belum terbukti secara ilmiah. Walaupun seseorang tidak bisa menyamakan perjalanan spiritual setiap orang dengan data sains. Jadi, bagaimana menurut Uma-Uma? Percayakah Uma-Uma dengan buku-buku di atas? Yes, Uma-Uma, itulah tadi episode kita kali ini tentang misteri buku-buku kuno. Terima kasih sudah menonton bareng-bareng. Jangan lupa, apakah Uma-Uma percaya dengan ini? Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Kita bisa berdiskusi di sana. Subscribe dan juga share. Mungkin jika Uma-Uma semua ada beberapa video yang bermanfaat untuk Uma-Uma, teman ataupun keluarganya juga. Yes, kita berjumpa lagi di episode mendatang di channel kesayangan kalian, Susan Araya. Ciao.